Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah yang dikenal dengan istilah Al-Qur'an. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik setelah Al-Qur'an adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah as-sunnah. Keduanya merupakan referensi utama bagi umat Islam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru dalam bentuk ritual ibadah. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua bentuk ritual ibadah yang baru dikenal dalam syariat dengan istilah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka waliyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan ana dan antum semua serta orang-orang yang kita cintai semuanya dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Dan jamaah sekalian, saya dan antum sama-sama datang berkumpul di tempat ini sama sekali bukan karena hebatnya kita melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah, akan tetapi murni karena Allah yang menggerakkan kita menuju ke rumahnya, rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema nikmat hidayah. Jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang nikmat, maka sungguh begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai kalau ada di antara kita yang ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, maka tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan jamaah sekalian, di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat punya pekerjaan, dan yang lainnya, ternyata yang paling besar adalah nikmat yang paling agung adalah nikmat mengenal hidayah atau masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina, dan barang siapa yang mencari-cari agama selain agama Islam,
falan yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Dan jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun di antara umat ini, baik dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara, yang mendengarkan kabar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus lalu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan termasuk penghuni neraka di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian, di antara ribuan manusia atau bahkan mungkin miliaran manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita masuk ke dalam agama Islam. Bukankah di luar sana jemaah sekalian, begitu banyak orang yang ternyata menyembahnya bukan kepada Allah, tetapi menyembahnya ke pohon misalnya, ke batu misalnya, atau bahkan menyembah nabi, dan bahkan di antara mereka ada yang kemudian tidak mengenal yang namanya Tuhan. Orang-orang ateis tidak mengenal yang namanya Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Allah, karena Allah takdirkan kita hari ini masih termasuk di antara hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam agama Islam. Dan jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah agar kita diwafatkan di atas keislaman kita ini. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang hidayah, nikmat hidayah ini, maka hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Namun sebaliknya, wa may yurid an yudillahu, siapa yang Allah inginkan kesesatan, maka yaj'al sadrahu dayyiqan, akan disempitkan hatinya, tidak bisa menerima Islam. Dan jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yahdihillah", siapa yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudillalah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, sementara sebaliknya, siapa yang Allah berikan kesesatan, maka dia tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak contoh jamaah sekalian, meskipun kelihatannya pintu-pintu hidayah itu terbuka, tetapi di antara orang-orang banyak yang kemudian tidak masuk ke dalam agama Islam. Kita angkat contoh misalnya jamaah sekalian, bagaimana orang-orang Yahudi, mereka mengetahui persis siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang Yahudi mengenal anak-anak mereka. Tetapi mereka kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada orang-orang munafik. Padahal jamaah sekalian, kesehariannya bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan demikian ternyata mereka menutupi kemunafikan mereka, bersandiwara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian juga tetap dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ada di antara mereka yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana ketika mendakwai umatnya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Ankabut, di awal-awal surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berapa lama Nabi Nuh. Jemaah sekalian, tidak banyak yang kemudian ikut masuk ke dalam agama atau yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam, begitu santunnya ia mendakwai orang tuanya, namun ternyata orang tuanya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut juga demikian.
Dia diutus kepada umatnya untuk berdakwah, namun ternyata istrinya justru membangkang dan tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwai umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai para kerabatnya, namun ternyata pamannya sendiri Abu Lahab, karena Abu Lahab juga jamaah sekalian salah satu di antara pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang meragukan kecintaan pamannya Nabi yang lainnya, Abu Thalib? Dan juga Abu Thalib kemudian tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika wafatnya Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La astaghfirunna lak." Wahai pamanku, saya betul-betul akan memohonkan ampun untukmu sampai aku dilarang memohonkan ampun untukmu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi senantiasa mendoakan pamannya. Dan ini belum turun larangan. Lalu kemudian turunlah larangan, maka lin nabi, tidak pantas seorang nabi, walladzina amanu, dan juga tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun orang-orang yang di luar agama Islam dan meninggal di dalam keadaan seperti itu. Tidak pantas meskipun orang tersebut ulil qurba, termasuk kerabat. Dan jamaah sekalian, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang pantas untuk diberikan hidayah. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita merenungi diri-diri kita, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah syariat agama kita, minimal 17 kali dalam sehari kita meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama jamaah sekalian, meskipun terjemahan letter-letternya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kata para ulama, ini kalau orang belum mendapatkan hidayah, maka dia meminta agar diberikan hidayah. Bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia telah meminta agar diistiqomahkan berada di atas hidayah. Orang-orang yang sudah istiqomah di atas hidayah, namun tetap dianjurkan atau disyariatkan, bahkan diwajibkan membaca ayat ini ketika dia sholat, artinya dia meminta agar dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya yang belum dia masuki. Dan jemaah sekalian, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, salah satu dari 4 imam madhab, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara doa yang paling sering dia lafadzkan adalah Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas agama Islam dan dalam keadaan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Ahmad saja senantiasa berdoa demikian, maka siapa kita yang begitu pedenya tidak mau meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, saya telah mengucapkan perkataanku ini, astaghfirullah li, saya memohon ampun untuk saya pribadi, wa astaghfirukum, dan saya juga memohon ampun untuk jamaah sekalian, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentu kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih menggolongkan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah. Namun jamaah sekalian, kita hendaknya tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan di atas hidayah Islam ini. Karena jamaah sekalian, betapa mengerikan akhir zaman yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya akan ada orang di pagi harinya masih muslim, namun di sore harinya dia telah keluar dari agama Islam. Atau sebaliknya, di sore harinya dia masih muslim, namun di pagi harinya dia telah keluar dari agama Islam. Maka sangat layak kalau kita meminta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di atas agamanya. Dan diantara juga doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita istiqomah di atas agama yang Allah ridhoi adalah Allahumma ya Allah tsabbit qalbi ala dinik. Wahai ya Allah, sabit qalbi, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini hendaknya kita perbanyak jamaah sekalian, perbanyak lafadznya di waktu-waktu diijabahnya doa. Akhirnya jamaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi al-ashra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa khassatan fi baladina hadhihi Indonesia wa khassatan fi mantiqatina hadhihi Marwali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qumu ila salatikum aw aqimus shalah.